Oke, guys, tadi pertanyaan dari subscriber, sekarang nih pertanyaan pribadi gua nih. Wow. Ya, kemarin kan gua lama tuh nggak ketemu Om Eki, banyak subscriber juga yang nanya, Om nggak kolaborasi lagi? Nah, karena Om Eki ini di tahun kemarin itu lagi main-main ke Thailand, guys. Padahal cuma 10 hari doang kita mainnya. Tapi dapat pengalaman yang ekstra ya, Om ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berapa tahun. Jadi gimana Om pengalaman Om Eki di Thailand nih? Apa aja pelajaran yang didapat di sana? Oke. Jujur kita bermain di Thailand bukan mengincar sesuatu seperti bisnisnya atau apa segala macam. Nomor satu, nomor wahidnya bahkan nomor nolnya itu tetap kita pengen belajar dan melihat di sana. Ya, Dapat apa aja di sana? Ilmu yang bermanfaat yang bisa ditularkan sama negara kita, negara Indonesia. Ilmunya apa aja ya, tentang standar GH, standar penanaman, SOP yang baik dan benar di skala produksi seperti apa, perawatan yang benar seperti apa, timing yang benar seperti apa, pemupukan yang benar seperti apa, gitu. Dalam artian bukan pupuk yang dikopi dari sana ke sini, bukan, tapi lebih ke arah apa yang dominan yang dipakai di sana, dan itu kita akan kembangkan dan disesuaikan sama produk-produk yang ada di Indonesia. Tapi bukan penyesuaian kayak contohnya kayak pupuk 92525 kita langsung kita cari di sini juga 92525 gitu. Iya. Tapi yang tersedia dan lebih murah. Nih, takut ada yang belum paham. Pupuk 92525 itu apa? Oke, kalau misalkan di Indonesia itu lebih dikenal sebagai pupuk NPK profesional. Ya. Nah, NPK profesional ini artinya nitrogennya 9, Ya. fosfatnya 25, K-nya atau kaliumnya itu 25. Nah, Ya. itu maksudnya 92525 itu. Cuman kalau misalkan untuk masyarakat yang mudah mencarinya ya syukur alhamdulillah. Tapi teman-teman subscriber kita yang sulit untuk mencarinya kan susah juga. Iya. Nah, gimana cara mensiasatinya gitu? Kayaknya di Indonesia produk yang 92525 itu nggak ada. Paling mentok itu ada merek apa? Gua pernah ngeliat tuh. Ada paling nyampe 21. Nah, sebenarnya ada, Om. Ada di Indonesia namanya NPK profesional, itu Iya. 92525 gitu. Iya, Tapi iya. cuma di beberapa tempat aja, bukan diproduksi secara besar-besaran di Indonesia karena masih jarang yang pakai gitu. Terus iklim Thailand sama Indonesia itu sama nggak, Om? Oke, bisa saya pastikan Iya. iklim Indonesia itu hampir 90% sama. Ya. Maksudnya sama tuh sama-sama tropis. Artinya di musim kemarau juga diselingi ada musim hujannya juga. Iya. Di musim kemaraunya itu diawali dengan musim dingin, tapi bukan salju, tapi tidak membuat tanaman itu hibernasi. Kayak daerah pegunungan Subtropis. Bogor atau Bandung gitu. Ya, bukan ya dinginnya dingin seperti itu, tapi Iya. bukan seperti yang kita bayangkan ada subtropis atau ada saljunya, enggak, beda. Apa yang saya pelajari dari Thailand, apa yang saya pelajari dari negara tropis yang menanam anggur, satu, rootstocknya. Rootstocknya Thailand itu menetapkan sebagai rootstock negara tersebut yang biasa dipakai di negara tersebut, dan banyak kalangan yang menggunakan rootstock ini sebagai tempat budidaya anggurnya. Ya. Ada rootstock Kordek 1613. Saya tidak promosi Thai, saya akan ungkap kenyataannya. Karakternya Om Oke. dari Rustok itu, si Kordek itu. Oke. Karakternya itu akarnya itu tidak ke atas, akarnya tidak ke bawah. Dia ada di Ya. tengah-tengah medium. Jadi bukan di atas permukaan seperti Isabella, Iya. bukan ke bawah seperti Dogrite, Iya. tapi lebih ke arah seperti RM, seperti GN. Dia ada di medium. Akan bagus lagi kalau dikolaborasikan dengan media tanam yang dibentuk seperti gundukan, karena akan lebih mudah lagi dilakukan stres air. Itu karena poinnya penting itu stres air yang ada di dunia produksi. Mungkin kalau untuk teman-teman ada yang proses pencacakan akar juga ada, tapi kalau misalkan skala produksi skala luas itu kan akan memakan waktu dan memakan biaya juga. Makanya teman-teman lebih mengutamakan lebih pakai ke stres airnya gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai rootstocknya akar ke bawah, mainnya di Indonesia, kita nggak bisa stres air, atau stres air juta dilakukan stres air tapi nggak maksimal, nutrisinya nggak pindah dari ujung tersier ke bagian yang terbesar seperti sekunder maupun primer. Iya. Jadi potong pendek ya nggak keluar buah juga. Fungsinya stres air adalah untuk memindahkan nutrisi yang ada di ujung tersier di 15 daun atau di 120 cm di tersier itu ke bagian bawah. Artinya tidak ada tekanan yang disebabkan penyedotan akar. Ya. Dia akan turun ke bawah nutrisinya. Jadi ketika kita pruning tapi di situ pas ada nutrisinya pasti keluar bunga. Jadi untuk menghentikan masa vegetatif ya, pertumbuhan vegetatif. Ciri-ciri stres air yang benar sih saya bisa pastikan vegetatifnya udah berhenti ya, karena nggak ada tekanan air di situ di batang, makanya dia nggak tumbuh.
Nah, terus ciri-cirinya juga biasanya daunnya itu sudah mulai makin lama makin menua gitu. Nah, kalau misalkan udah terjadi yang seperti itu, nih poin penting nih buat teman-teman. Iya. Kasih pupuk. Pupuk dengan kandungan unsur kalium yang dominan. Artinya boleh nggak pakai NPK 15-15 terus 15 ditambah dengan KCl. Oh, bisa banget. Ya kan dominannya, Kak. Iya. Pupuk terakhir sambil disiram airnya lumayan banyak gitu. Besoknya langsung kita pangkas. Kalau nggak pakai stres air, pangkasnya jangan panjang-panjang, jangan pendek-pendek. Jangan pendek-pendek. Esel break di 15, periodenya di 13, pas di bawah bunga. Kalau nggak pakai stres air, kalau pakai stres air dan benar-benar dijamin itu stres airnya benar-benar bagus, benar sempurna, kita bisa pruning pendek, bisa di 7, bisa di 3 gitu kan. Itu. Nah, jangan, ini yang paling pentingnya, kita ngasih pupuk terakhir dengan dominan kalium. Jangan disiram sampai menuju dia seprut bawah bunga. Kalau misalkan disiram, dia nggak bawa bunga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena unsur kalium yang udah dimakan sama tanaman itu bisa keluar lagi seiring kita memberikan air di dalam tanah berlebihan. Dari proses penguapan atau gimana tuh? Itu karakter unsur kalium, Om. Oh, Teman-teman harus tahu. Itu karakter unsur Iya. kalium. Dia bisa sesuka hati masuk ke dalam tumbuhan. Dan apabila terjadi yang namanya hujan atau penyiraman berlebihan, Iya. dia bisa sesuka hati juga turun ke bawah. Itu. Kenapa saya udah uji coba juga? Kenapa saya punya tanaman anggur? Tanaman anggur itu saya rasa hari ini tuh manis banget. Besoknya hujan, Ya. besoknya saya siram. Ya. Hambar, Om. Oh. Hambar. Ya itu juga gue pernah ngalamin tuh. Iya. Ya. Kemarinnya tuh saya kasih kalium, rasanya manis, ada hujan, hambar. Itu unsur kaliumnya turun. Itu yang saya bilang, ini peran unsur kalium, teman-teman harus catat ini. Kalau pengen membuahkan tanaman aja, kunci unsur kalium. Kuncinya dengan cara apa? Puasa air atau stres air. Jadi stres air di dunia pertanian itu dibagi jadi dua hal. Satu untuk membuahkan, Ya. yang satu lagi untuk memaniskan. Artinya memaniskan, kita kasih pupuk kalium, kita stres air, dia langsung udah kita panen. Jangan kita siram dulu baru panen, tapi kita panen dulu baru siram. Itu yang benar. Gitu. Oke, nice. Daging banget loh ini. Oke Om, ini Om Eki nih. Hmm. Tadi gua kan jalan-jalan nih, melihat nih. Ini metode ini, jujur gua baru ngeliat nih. Primer hampir 2,5 meter yang ada di ini lantai 2 Om ya, lantai 2 Depan kamar pisang. iya. Buahnya kok bisa gitu, bagus-bagus gitu. Dan gimana sih cara tanam di tempat yang seperti ini, lahan yang minim, sempit gitu, Sempit. ya. Kalau dikatakan, kita kan tahu tanaman yang bagus yang seperti apa gitu Iya. ya. Tahu yang benar-benar dirawat dari awal sampai akhir. Kalau ini dibilang bagus enggak. Tapi dibilang sukses membuahkan ya sukses gitu. Artinya kurang memuaskan lah, karena jujur aja selama 8 sampai 9 bulan setahun belakangan ini kita tidak merawat ini. Saya cuma nanam, saya biarkan. Habis itu ancur-ancuran saya perbaiki atau saya servis di sini. Akhirnya tumbuh baru. Setelah tumbuh baru langsung saya buahkan, ya jadinya seperti ini. Masih selamat lah hitungannya. Gitu. Berarti kalau graftingnya dari dulu. Graftingnya udah sekitar setahun yang lalu lah gitu. Tapi ini lebih ke arah servisan 1 bulan tapi udah bisa dibuahkan. Pohon jelek diservis guys, tuh intinya. Bukan dipotong, Bukan potong ya, servis. servis Karena itu. masih bisa selamat. Nah, Kalau udah nggak bisa selamat, ampun guys. oke guys, lanjut lagi nih. Kemarin Om Eki juga sibuk ya, habis dari Thailand terus ke Bogor, dan gue juga melihat lahan yang di sawah itu sedih sih. Biasa ngopi bareng apa bareng, karena Hancur. orangnya sibuk, hancur kebunnya. Nah, sekarang Om Eki kemarin kan lagi rame itu yang di Angola Garden. Sukses membuahkan akademik ya Om ya. Banyak bener itu buahnya Om. Dan saya juga belum sempat ke sono sih. Akademik Julian. Ada kesibukan juga. Nah, gimana sih Om pengalaman Om Eki di Angola Garden dari awal sampai sekarang sukses membuahkan yang begitu banyak? Kalau misalkan sukses untuk membuahkan dan membungakan, Iya. itu saya akui saya sukses mengeluarkan bunga dan buah yang banyak. Iya. Tapi kalau untuk merawat itu saya masih belum sukses karena terpatok dari ekosistem gitu.
Kalau ngeluarin Iya. buah sebanyak apapun saya udah kunci di situ, saya udah Iya. bisa di situ. Tapi kalau untuk merawat itu tergantung daripada habitatnya juga dan cara kita ngerawatnya juga gitu kan. Untuk pengalaman yang didapat di Angola Garden sangat luar biasa. Saya terima kasih banget dengan Pak Agus selaku owner Iya. daripada Angola Garden. Terima kasih Pak Gus. Karena sudah menyediakan tempat kita belajar di sana. Iya. Tempat kita membuktikan ilmu-ilmu atau apa yang ada di isi kepala di situ bisa teruraikan. Tentang stres air ini, itu saya juga dapetin banget di Angola Garden. Sistem pengairan itu gimana di Angola Garden? Kalau Angola Garden menggunakan sistem vertigasi dan manual. Jadi Tetes ya? ada Oh. irigasi tetesnya dan Tetes ya. manual juga. Cuman kalau untuk stres air agak sedikit sulit karena daerah Bogor, daerah Bogor. Walaupun kita pakai greenhouse. Ya, daerah lembab ya. Jadi masih banyak lah problem-problemnya gitu. Tapi pengalaman dari Angola Garden luar biasa. Gimana caranya untuk membuahkan banyak itu caranya cukup. Kita pakai garis besarnya aja ya. Itu bukan garis kecilnya. Garis kecilnya itu seperti ini. Kalau kita punya tanaman, bagaimanapun caranya di tahap vegetatifnya kita harus kenyangin tanaman kita dengan unsur fosfat atau dominan fosfat. Iya. Dalam artian dominan fosfat ini bukan kita memberikan fosfat saja. Ada NPK, ada makrosekundernya, tetap magnesium, sulfur dan kalsium, tapi di fase vegetatif kita kenyangin itu. Tapi dengan dominan fosfat. N-nya ada, P-nya dominan, K-nya ada, gitu kan? Ya mungkin ada yang belum paham kenapa kita larinya ke dominan fosfat. Tujuan si fosfat ini untuk apa, Om? Oke, fosfat. Ya. Fosfat ini satu Ya. untuk pertumbuhan pucuk baru, untuk pertumbuhan akar baru, Ya. untuk pembentukan bunga. Ya. Artinya kesuburan itu akan dipengaruhi dengan fosfat yang diserap oleh tanaman di situ. Sementara unsur N dan K-nya itu harus ada juga, itu untuk menyeimbangi dari fosfat ini, untuk pembentukan daun, klorofil, apa segala macam, untuk pembentukan pati itu juga penting juga di situ. Nah, kenapa harus di fase vegetatif itu harus dikenyangi unsur fosfatnya? Bunga mampu keluar banyak dan besar-besar kalau tanamannya itu sudah kenyang unsur fosfat. Jangan sekali-kali kita membuahkan tanaman belum kenyang unsur fosfatnya, Ya. artinya belum subur pohonnya, kita udah buahkan. Jangan mengharapkan buah yang banyak, mustahil. Nah. Keluar buah tapi dikit. Gitu. Nah, sekarang kan contoh kayak di tempat saya pun, saya kan nih, kebanyakan orang mengenal fosfat itu dari pupuk TSP, triple super fosfat ya, dari merek dagangnya gitu. Dia nggak tahu yang di Ultradap atau apa. Bisa nggak Om pakai yang TSP itu, yang batuan? Oke, bebatuan. Sebenarnya tanaman anggur ini merupakan tanaman yang menurut saya manja. Artinya dia butuh penyerapan cepat. Bukannya kita pakai yang slow release. Ya. Kalau TSP kan lebih diartikan karena dia bentuknya Ya. keras, jadi slow release, sedikit-sedikit terkikis akhirnya termakan. Ya, ya. Nah, kalau misalkan kita pakai TSP, alangkah baiknya boleh kita hancurkan dulu dengan cara penumbukan atau mekanis, Ya. atau di blender atau apa, atau direndam dulu Nah. supaya fosfatnya gampang diserap di situ. Nah, ini kan ada juga yang pernah nanya ke saya, Om. Kalau mau ngancurin fosfat gampang supaya bisa diserap oleh si tanaman pakai M4. Betul apa enggak itu? Bisa juga. Bisa. Tapi di dalam M4 juga itu terdapat bakteri pelarut fosfatnya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngancurin atau kita rendam dulu dengan bakteri pakai M4, ya alangkah baiknya M4-nya kita hidupin dulu. Jangan langsung fosfat TSP-nya tuh dicemplungin pakai M4. M4-nya itu kita campur gula sedikit dulu atau madu sedikit dulu biar hidup dulu, kita aduk, biarin 1 hari, habis itu baru kita masukin ke TSP. Itu akan lebih bijak dan akan lebih bagus hasilnya. Itu secara ini ya biologis ya, Iya, menghancurkan iya. secara biologis. Tapi buat saya kelamaan. Tetap Mending pakai mekanis. Iya, tetap Tumbuk. enggak, tetap masuknya slow release enggak itu? Enggak jadinya enggak slow release. Artinya slow release kan dimakan perlahan. Ya. Tapi kalau misalkan Udah kita hancur begitu jadi pas respon gitu. ya, maksudnya gini, kalau misalkan dia bentuknya granul dan sifatnya keras, ya Ya. dimakannya nggak mungkin langsung sekaligus dong di bulat-bulat. Iya, betul. Tapi kalau misalkan dia bentuknya kecil, partikelnya kecil, molekulnya kecil, dia akan lebih gampang diserap. Itu yang namanya fast release. Nah, emang ada pupuk yang namanya slow release, tapi bentuknya kristal. Apa tuh? Om? Ada nggak? Nggak ada. Pasti yang slow release itu bentuknya granul semua ya kan? Iya. Itu maksudnya. Nah. Jadi waktu di Angola Garden sama. Hmm. Fosfatnya itu yang pas respon. Tetap. Kalau kita pakainya vertipos. Vertipos ini biarpun dia granul tapi dia semi. Artinya semi itu semi antara slow sama fast.
Ketika kena air dia hancur. Dibentuk seperti granul itu biar pemakaiannya itu ketika kita nabur itu enak. Coba bentuknya kristal kecil-kecil gitu, naburnya susah. Terbang angin dibawa kemana-mana, makanya bentuknya granul. Tapi fast release dia vertipos. Mungkin tadi ada pertanyaan yang kelewat ya, yang masalah ya larinya ke pemupukan plus pembuahan. Nah, di stres airnya itu Om, kan kalau dulu ya waktu kita masih main bareng gitu kan rata-rata orang tuh pas pembuahan, pruning pembuahan harus potong sekian matabat. Jadi untuk stres air itu kalau kita udah paham, kita udah nggak mentingin berapa matabat gitu. Semua matabat punya potensi membawa bunga. Kalau misalkan kebetulan pruningnya pas. Tapi kalau misalkan nggak pas, artinya stres airnya nggak tercapai, nutrisi masih ada di ujung, kita pruning pendek, ya nggak akan keluar bunga juga. Terus kalau misalkan kita stres airnya udah pas, ternyata kita mupuk kaliumnya, besoknya kena hujan. Kaliumnya hilang dari tumbuh gitu, dari tumbuh-tumbuhannya. Ya nggak keluar bunga juga gitu. Artinya semuanya harus sistematis dan pas dilakukan gitu. Insya Allah kalau misalkan semuanya udah pas, udah bukan ceritanya mitos, tapi dengan ilmu kepastian, pasti berbunga gitu. Jadi mau varietas apapun sekarang udah nggak ada mitos bat sekian ya. Kalau bat sekian memang nggak ada, tapi kalau bat potensial masih ada. Maksudnya diartikan bat potensial itu seperti ini. Ada bat yang membawa cuma 1 bunga, ada bat yang bawa sampai 2-3 bunga, itu doang. Nah, ciri-ciri batnya itu yang jelas seperti ini ya, lebih ke arah nggak lancip ya, lebih arah bawahnya itu gemuk gendut itu. Nah, langkah baiknya emang kita pakai bat yang itu karena biasanya itu membawa yang namanya bat yang bunga yang lebih besar. Kalau saya sih lebih mencirikan seperti ini. Kalau di tanaman anggur itu biasanya ada sulur 1, 2 sulur, satunya kosong. Nah, terus nunggu sulur lagi 2, yang satunya kosong. Biasanya di tempat yang nggak ada sulur, itu bat generatif berada. Berarti yang biasanya kalau potong di atas yang nggak ada sulur, berarti pemikiran Om Eki ini nutrisi ini lari ke sulur juga gitu. Dari awal dia dididik untuk membagi dua nutrisi, ke kanan untuk sulur, ke kiri untuk tunas air, ya kan? Tapi kalau misalkan yang ini sulurnya nggak ada, dari awal dia dididik untuk numbuhin si tunas air doang. Tunas airnya kita buang dari awal, berarti tujuannya hanya ke matabat. Nah, kalau matabatnya dibuang, berarti jalur rutisnya cuma ke sini doang, satu arah. Berarti yang di Anggora Garden juga semua begitu sistem pembuahannya. Kebanyakan kita menggunakan sistem yang seperti itu karena di Anggora Garden itu bukan hanya 1, 2, 3 eksperimen, banyak sekali eksperimen yang kita buktikan di sana dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Cerita sedihnya ada gak Om di Anggora Garden? Kalau untuk cerita sedihnya sih jujur ya teman-teman, ini saya mau jujur sejujurnya gitu. Pulang dari Thailand, saya 3 hari nggak bisa makan. Saya makan muntah. Bukan semata-mata saya sakit atau gimana, tapi saya stres. Dengan apa yang saya terima di Thailand sana, ilmu yang bermanfaat, semakin tahu, semakin pintar, semakin bisa, semakin mengerti. Ngelihat kenyataan yang ada di lapangan, it's not boring. Because what? Angola itu menanam anggur di dataran rendah yang notabene 1, 2, 3 kali cangkulan itu ketemu air. Dan sebelahnya itu kali. Di sana menggunakan rooftop dengan rooftop yang perakarannya ke bawah dan menggunakan jalan itu ditutupin juga dengan bitnet. Perakaran berat ke bawah itu rooftop berarti kayak kober SO4 dia sedikit ke bawah gitu, dan akarnya kemana-mana. Di rumah juga ada kober, emang dia terlalu ke bawah nancap gitu. Tapi nggak seperti dogret ya. Kalau dogret bener-bener dia ke bawah, tapi kalau misalkan dia sedikit ke bawah, ke samping tapi agak ke bawah gitu. Beda. Kalau misalkan kita contohnya gini, perakaran atas itu cuma ada Isabella sama Alfonso. Perakaran atas paling atas, jadi gampang banget stres airnya itu. Apalagi dipadukan dengan teknik gundukan. Nah, terus di tingkat medium itu ada CN, Kordek 1613 sama RN. Tuh, tolong dicatat nih masalah rooftop. Terus di bawahnya lagi itu ada SO4 sama Kober. Yang saya tahu ya, yang saya pelajarin ya. Mungkin ada juga yang berbeda hasil pelajarannya ya. Yang paling ke bawah lagi itu ada dogret. Soalnya saya pernah baca artikel yang pertanian anggur di Prancis tuh rata-rata pakai kober. Ya mungkin karena di sana iklimnya subtropis, ada salju untuk masa hibernasi ya Om ya. Iya betul. Jadi nggak cuma sepelenya, bukan cuma ke masa hibernasi sih. Saya bisa pastikan kalau di luar negeri sana menghindari penggunaan akar permukaan atau akar ke atas. Sekarang gini, salju ada di atas tanah.
Kalau misalkan kita menggunakan perakaran yang ada di samping atau sedikit ke atas, bukannya itu akar akan langsung bertemu dengan hawa dingin yang begitu parah. Iya, iya. Potensi matinya suatu pohon pasti akan tinggi banget. Makanya dia lebih mengutamakan akar-akar yang arahnya ke samping. Dan di luar negeri sana juga sedikit yang menggunakan bedengan. Karena buat apa akar ke bawah pakai bedengan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Buat apa? Untuk yang pakai bedengan itu lebih kecondong ke menggunakan perakaran yang ke samping agak ke atas. Contoh kayak Bela RR. Iya, seperti itu, lebih jelas. Nah, kalau untuk di daerah-daerah seperti India, yang notabene walaupun dia ada yang iklim tropis, ada yang subtropis ya. Yang iklim tropisnya dia tetap menggunakan doglet. Iyalah India, ayo coba main ke India. Coba lihat daerah sana, coba cari di YouTube. India itu kalau misalkan lagi musim kemarau, buset, yang ngangsu, yang antri untuk nyari air bersih itu banyak banget. Artinya musim kemaraunya benar-benar asli musim kemarau tanpa hujan. Iya. Artinya tanah itu benar-benar kering. Kalau tanah benar-benar kering, Iya. walau akarnya tembus ke bawah, Hmm. stres air tercapai nggak? Enggak. Tercapai. Capai. Iya. Oh. Tapi kan musim kemarau benar-benar kemarau. Iya. Bahkan orang ngegali sumur sampai 50 meter aja airnya nggak ada. Itu bisa stres airnya walaupun pakai dogray. Tapi kalau Indonesia musim kemarau, hujan mah musim apalagi dataran rendah tetap aja ada air gitu kan. Iya. Itu susah stres airnya, Bro. Tapi banyak ya dari baca-baca artikel banyak sih yang petani ini juga menghindari, kan dia ada sistem saljunya juga kayak. Ya. Nah, banyak sih yang menghindari dia ke daerah yang panas. Jadi emang si anggur ini benar-benar pohon yang suka panas. Pohon yang suka panas. Pohon yang suka panas bisa dikatakan 100% panas itu dia suka gitu. Tapi ketika lagi musim berbunga dia nggak suka terlalu panas karena bunganya bisa rontok juga dan maju dan terbakar juga. Makanya bunga itu rata-rata tumbuh di bawah daun, makanya itu untuk menutupi itu doang sih. Ya rata-rata contoh di luar negeri sana kayak di India rata-rata potongnya pendek om ya, ininya sekundernya. Iya. Mereka bisa potong pendek karena emang mereka tahu nutrisinya benar-benar turun di situ. Tapi kalau di Indonesia saya coba di tempat yang tidak bisa dilakukan stres air, saya coba paksakan stres air. Iya. 1 bulan itu vegetatif tetap berjalan. Artinya ini tidak sukses. Ini akar tetap dapat pasokan air dari mana? Walaupun atasnya kering, Iya. bawahnya belum tentu. Kenapa? Sekarang gini, contoh, kita tutupin pakai mulsa plastik Iya. supaya nggak kena hujan. Iya. Tapi tahu nggak? Cara kita itu untuk nentuin gimana ada sumber air untuk bikin pompa atau untuk ngebor pompa. Pakai tempurung kelapa atau Iya. pakai daun keladi. Ketika kita tutupin dia nguap kan pagi-pagi. Uapan itu apa? Yang dari Air air dong. tanah. Air dong. Air dalam tanah. Pasokan untuk akar juga dong. Iya. Itu. Makanya kalau misalkan emang stres air kita nggak boleh pakai mulsa. Kecuali emang hujan baru kita tutupin. Tapi bukan nggak mungkin ada air yang menguap juga. Itulah sulitnya negara kita untuk menanam anggur. Baiknya memang kalau untuk skala produksi ya gunain greenhouse. Tapi kalau untuk skala hobi, bukan artinya teman-teman itu nggak bisa nanam anggur dan nggak bisa membuahkan anggur. Di Tangerang Rep sudah terjawab. Iya. Tanpa stres air sekalipun kita bisa membuahkan anggur. Contoh yang di kebun belakang. Bawahnya itu kolam ikan. Atasnya tanaman anggur, tapi sukses membuahkan. Caranya gampang kan? Iya. Kalau kita nggak pakai stres air, pruningnya panjang. Asal break di 15 atau di 20. Yang di 15 kita potong pruningnya itu sekitar di 13 atau 12. Iya. Kalau yang 20 kita pruningnya di 18 atau 17. Itu aja sih. Simpel kan? Karena nutrisinya ada di ujung, bukan di bawah. Nggak pakai stres air. Yang penting tadi kuncinya yang pupuk tuh kita kunci si kalium. Betul sekali. Ibu Badariah bilang loh, Yang orang Thailand itu. iya, Ibu Badariah bilang, jangan kalau udah kasih pupuk terakhir jangan disiram, nanti keluarnya daun saja. Nah maksudnya kita terangkan secara ilmiah daripada karakter unsur kalium tersebut. Nah poin pentingnya fosfat adalah pembentuk bunga. Iya. Kalau misalkan pembentuk bunga percuma dibentuk tapi tidak dikeluarkan. Nah unsur kalium adalah pengeluar bunga. Kalau misalkan unsur fosfatnya nggak terpenuhi, tetap kita keluarin, bunganya keluar bro, tapi kesisil. Iya. Itu dia. Dan ada pasokan N juga ya. Artinya dominan bukan berarti kita tidak menggunakan N sama sekali. Takut salah ini mencerna. Jadi contoh kayak KNO3.
KNO3 Ya. itu rumus NPK-nya itu 30 0 terus 15 ya, 15 Ya, 0 sama 30. 14 apa 15 di antara dua Pokoknya itu dominan K lah, tapi dominan. fosfatnya nggak ada. Iya. Gitu kan. Emang itu Nggak ada. pupuk yang didesain sengaja untuk membesarkan buah, karena untuk membesarkan buah itu memang peran pentingnya ada di unsur N dan K. Ya. Tapi kalau misalkan boleh modifikasi, pupuk KNO3 ini nggak terlalu bagus kalau misalkan tidak diimbangi dengan pemakaian sulfur. Kok ada sulfur Om? Oh, pengen buahnya besar, Ya. masukin sulfur. Nah, Di ini situ. kuncinya nih, baru dengar kan pasti rata-rata pemupukan buah itu KNO3 atau kalsium larinya ya. Nah, di sini ada sulfur nih. Kenapa bisa lari ke sulfur Om? Nah, jadi ini tingkat kekebalan tanaman itu dipengaruhi pada sistemik atau sistem yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ya. Nah, biasanya untuk mencegah penyakitnya jamur dari dalam, itu petani-petani kita menggunakan sulfur sebagai fungisida atau pestisida sistemik di dalam tubuhnya. Tapi jangan salah, sulfur ini akan berkolaborasi baik terhadap unsur nitrogen dan unsur kalium. Artinya kolaborasinya di mana? Bukan di bagian tumbuh-tumbuhannya, tapi di tanah ketika penyerapannya. Kenapa di Indonesia itu ada pupuk yang namanya amonium sulfur dan ada pupuk amonium potasium atau kalium. Nah, ZK dan ZA, gitu kan? Iya, Nah, iya. karena memang unsur sulfur ini akan berkolaborasi dengan baik dengan dua unsur tersebut di dalam tanah. Iya. Gitu. Tapi ingat, sulfur ini adalah makro sekunder yang dibutuhkan banyak tapi tidak melebihi dari makro primer NPK. Misalkan kita pakai N-nya 15, sulfurnya nggak boleh pakai yang 15 atau yang 20, kita harus pakai yang di bawah dari 15 itu, 12 boleh gitu. Kalau misalkan produk sulfur itu yang ada di kalium, saya biasa pakai produk SOP. Itu Iya. ada kandungan kaliumnya sekitar 40 lebih dan ada sulfurnya sekitar 70%. Sekarang kan yang lagi rame kan jadam sulfur. Hmm. Apakah nanti si jadam sulfurnya ini berpengaruh nggak Om di perakaran atau di nutrisi itu? Oke, kalau misalkan sulfurnya sih tidak, tapi Iya. kalau lebih ke arah ke pembuatannya. Kalau teman-teman rata-rata pembuatannya itu menggunakan yang namanya soda api, tentu Iya. itu ada impact buruknya juga kepada tanah ya. Iya. Nah, soda api ini. Tapi kalau misalkan kita mencairkan si sulfurnya ini dengan KOH atau Abangnya NaOH ya, NaOH. katanya yang lebih mahal harganya si KOH nih. tapi kan kalium. Ya, Nah, kalium. kita tuh kalau misalkan gini, saya pakai 1 sendok NPK 1616 dicampur dengan saprodap yang ada sulfurnya, atau saya nggak pakai saprodap, misalkan saya pakai KNO3 untuk Iya. dicampurin dominan kaliumnya, Ah. saya kasih jadam sulfur paling dalam 20 liter cuma 1 mili. Cuma syarat aja, Iya. jangan banyak-banyak. Tapi bukan jadam sulfur yang dibuat dari soda api ini ya. Iya. Bukan dari soda api, tapi dari yang KOH itu. Cara buatnya gampang kok. Ada di YouTube, tulis aja membuat jadam sulfur dari KOH. Gitu. Iya. Jadi poin pentingnya itu kalau soda api itu rumus kimianya itu NaOH, natrium hidroksida. Nah, kalau yang abangnya tuh KOH, kalium hidroksida. Memang dari segi harga beda. Kalau yang soda api di bawah 20.000 kalau nggak salah ya. Kalau yang KOH itu di atas 35.000 emang beda. Tapi kalau misalkan mau rekomendasi fungisida yang terbaik itu bukan dia ada di NaOH sebagai pelarutnya ya. pelarut, ya. Saya lebih akan pilih lebih ke arah kalium hidroksida, karena tahu nggak teman-teman, KOH itu yang biasa dipakai teman-teman sebagai pH buffer atau menurunkan pH, karena dia tidak bahasanya minta ampun itu. Nah, jamur yang hidup di bawah daun itu Ya. bisa tumbuh dalam keadaan asam. Apabila dia kita semprot dengan keadaan basah, bisa tumbuh atau tidak, bahkan mati. Nah, sebenarnya paling bagus sih pakai KOH sebagai pelarutnya. Tapi ingat, yang membunuh itu bukan kandungannya, dosisnya. Kita harus cari dosis sendiri. Saya nggak tahu teman-teman itu pakai dosis yang seperti apa, belinya yang seperti apa, kandungannya berapa. Tapi alangkah baiknya dosis itu harus kita cari sendiri. Artinya dicari sendiri itu seperti ini. Dari mulai yang rendah, Iya, seperti Baik. itu. Sampai benar-benar is working, wah working nih, cakep nih. dicontoh dulu. Gua kan pakai jadam, ya kan. Awal-awal kan gosong. Hmm. Nah, eksperimen akhirnya ketemu 1 liter per 1 mili. Itu pun harus pakai perkat juga, campuran kayak contohnya yang dari organiknya tuh dari daun randu. Kalau perekat dari JWA gue belum tahu, gue belum pernah nyoba
ini yang dari organik karena cair juga gitu. Untuk meredam si NaOH-nya ini. Cakep. Ada lagi nggak pertanyaan? Masih haus nih, pengen ngejawab lagi nih. Sombong banget. Petani sombong, pengangguran sombong guys, dia sombong. Makanya nggak main-main guys, Sulaiman. Sombong. Larinya ke Timun Suri kemarin ya. Gak ada yang disombongkan di dunia ini. Iya. Sombong dalam hal arti gini guys. Mau diceramahin nggak? Jarang keluar gitu, jarang gabung-gabung sama komunitas, jadi Sombong. sombong. Maaf ya teman-teman ya, intermezzo aja. Oke, lanjut guys. Nih pertanyaannya nih. Rekomendasi buat Om Eki nih untuk yang pemula atau para penghobi yang baru nanam anggur nih. Kan banyak tuh sekarang baru tanam satu, pengen varietas ini. Soalnya kan di Facebook tuh banyak yang nawarin, ada varietas ini beli, akhirnya hancur semua. Menurut Om Eki, yang benar-benar rekomendasi untuk para pemula itu apa? Hey you pemula, buset, kita juga masih pemula kali ya. Tapi jujur, kita udah main anggur itu sekitar 4 tahunan lebih. Gitu. 4 tahun lebih itu, kalau misalkan saya pengen jadi pemula lagi dari awal lagi gitu di Tangerang Grape gitu, dengan keilmuan yang saya tahu sekarang, saya mungkin cuma ngembangin satu varietas yang nantinya varietas itu sampai tetangga kita, anak-anak, orang tua, saudara, Pak RT, Pak RW, tetangga bisa makan Satu semua. kelurahan. Iya, saya pengen makan banget. Coba dari kalau misalkan itu saya berangan-angan gini, itu karena saya gampang ngebuahin Trans, gampang ngebuahin Julian atau Jubil gitu ya. Saya akan pilih satu varietas itu ya sampai teman-teman semua tuh puas merasakan, sampai subscriber yang datang juga bisa makan juga. Tapi yang terjadi kan sekarang kan kita banyakin varietas, karakternya tidak sama, lokasinya tidak sama, rusoknya tidak sama, pusing 7 keliling. Rekomendasi saya ya gak usah yang misalkan gini, kalau misalkan kita punya 10 lubang tanam, kalau untuk pemula cari kesuksesan dalam membuahkan anggur dulu, bukan cari kesuksesan membuahkan berbagai jenis anggur. Itu akan memakan waktu yang lumayan banyak gitu. Nah, kalau misalkan rekomendasi untuk pemula ya Trans, karena ukurannya besar, Julian, pembuahan juga gampang. Kalau misalkan mau yang kecil tapi rasanya unik, itu ada di Jupiter. Lanjut. Oke. Nah, lanjut lagi ya, ada Jupiter, terus pokoknya yang genjah-genjah aja lah, jangan kecuali kalau misalkan kita ingin menanam skala produksi, itu harus memilih, memilah, dan tidak banyak pelarian di situ. Nah, kalau untuk skala produksi berarti kita harus satu varietas atau gimana, Pak? Jadi ada pilihan. Kalau saya sih minimal kalau untuk skala produksi ada 3. Minimalnya 3. Merah, hijau, hitam. Nah, itulah 3 pilihan itu. Untuk pemula bisa itu 3 itu. Dari Kalau 3 misalkan pemula dari 3 itu juga bisa. Cuman biasanya kalau di skala produksi memang ada aturan-aturan yang berlaku gitu. Aturan yang berlaku itu misalkan dari seedless-nya, nggak ada bijinya, perawatannya mudah, gampang berbuah juga, ukurannya juga big size dan diterima sama pasaran dan diterima sama lidah masyarakat gitu. Tapi kalau untuk skala hobi yang ada bijinya pun nggak masalah. Toh biji anggur dimakan juga baik kok gitu. buat obat juga. Obat lapar, makan sekilo biji anggur kan lumayan kenyang. Jadi tadi rekomendasinya itu Jupiter, Trans, Julian. Kalaupun yang suka dengan tekstur sedikit rasa asam, ada Monte Cristo, ada Ninel, itu juga iso. Kalau untuk yang hitam ada nggak, Pak? Kalau jenis yang hitam untuk apa nih? Untuk yang genjah-genjah nih. Nah, kalau untuk skala hobi doang, walaupun akademik dan gospi ini termasuk buah yang timeline-nya kurang bagus atau daya simpannya kurang bagus, karena dia genjah dan mudah berbuah juga, ya masih recommended menurut saya kalau untuk skala hobi. Tapi kalau buat saya, dengan sepengalaman saya, tidak direkomendasikan untuk ke skala produksi karena timeline yang kurang bagus daya simpannya. Tapi saya pernah ngedenger nih dari keunikan akademik nih, Om. Saya juga punya juga di rumah akademik. Dia tuh berinya kecil-kecil gitu. Jadi beri kecil-kecil itu bukan 100. Jangan kita langsung spekulasi ini beri kecil-kecil gara-gara akademik, yang bukan. Kita harus tahu dulu, kita harus baca dulu, analisis dulu penyebab kecil beri ini apa.
apakah ada blocking nutrisi di dalam tanah karena sifat daripada unsur yang kita masukkan atau pupuk yang kita masukkan. Nah, dalam keadaan pohon yang sehat atau tidak, sulfurnya masuk apa enggak? Iya. Itu dia. Terus kalsiumnya masuk apa enggak? Iya. Itu dia. Iya. Terus kalsium ketemu nitrogennya nggak naik ke atas. Iya. Nah, bisa juga. Terus misalkan kalau misalkan kalium ketemu magnesium, itu kaliumnya jadi nggak bisa naik ke atas, bisa juga ada blocking seperti itu. Tuh, jadi kalau kalium ketemu magnesium itu, si kalium itu diblok dulu sama magnesium. Jadi kalau pemberian garam Inggris itu sebenarnya bukan dikocor. Ya. Nanti takutnya kalium yang kita kasih dia tidak kemakan si pohon. Baiknya gimana tuh pemberian magnesium tuh? Spray di bagian daun jam 9-10 atau jam 8-9, tergantung wilayah masing-masing. 1 jam setelah terkena matahari gitulah ya. Kalau boronnya? Kalau boronnya itu di tahap vegetatif, kita pemberian itu di bawah 1% ya, kandungannya ya. Tapi kalau misalkan di tahap generatif itu sekitar 1-2% gitu. Boron tetap masuk juga, tapi sedikit pemberiannya. Ya, keunikan si akademik itu dia emang awalnya tuh kecil, pas perasan dia emang gede gitu. Ya, itu karakter dia. Akademik sama Gospi itu kayak begitu karakternya. Karena secara nggak langsung akademik ini emaknya, Gospi ini anaknya. Bukan bapaknya. Bukan gitu. Jadi akademik kalau nggak salah ya, ini persilangan akademik ketemu Viking jadinya ya. Iya, Viking. Dari siapa? Dari negara Ukraina sana. Iya. Cuman sekarang lagi perang. Dor. Terus Om, kelanjutan ke depannya nih Om. Kan Tangerang Grape ini kan udah lama vakum ya. Lagi vakum, bukan berhenti nih guys, di vakum. Ke depannya yang kebun di sawah itu gimana Om? Ke depannya? Iya. Jujur, dengan apa yang saya dapatkan saat ini, masih tahap eksperimen belum selesai. Masih terus mau eksperimen lagi, khusus untuk keperluan pribadi di situ. Sekaligus membuktikan apa yang kita dapatkan dari dunia maya pun dari dunia online atau dari belajar ini gitu. Saya akan rombak lagi, saya akan nanam dari awal lagi, dari nol lagi, belajar lagi. Ya, buat teman-teman juga doain teman-teman, insya Allah kita juga akan menikah nih. Iya. Biar gak jomblo. Minta restunya nih, mau nyusul gua nih guys nih. Biar kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang ke Tangerang Grape, ada yang bikinin kopi. Oke, siap. Kadang suka malu sendiri, Tangerang Grape nggak ada teman datang, kita sendiri yang bikin kopi. Istrinya mana? Gitu. Jadi kedepannya dibangun kembali Om, Tangerang Grape. Tangerang Grape insya Allah saya bangun. Jadi kedepannya bakal dibangun lagi nih Om, Tangerang Grape. Oh, ya mau sampai kapan sih? Mau sampai kapan sih kita ada di luar? Kita harus kayak begini nih. Kodok. Iya. Kodok itu ada di dalam yang namanya di dalam sumur. Iya. Dia harus tahu keluar supaya tahu dunia luar. Tapi kodok kalau pengen bertelur lagi dia masuk sumur lagi, kan kayak begitu. Nanti suatu saat kita akan balik lagi ke sumur, kita akan regenerasi lagi di situ. Saya juga emang pernah nyoba tanam anggur di sawah, emang hamanya itu siang kelihatan. Pas saya malam datang ke sono ke tanaman anggur saya, benar-benar kok ada sejenis hama yang gak saya kenal itu, ngoteng-ngoteng. Habis semua daunnya. Mungkin teman-teman di jagat maya ini, di jagat-jagat YouTube ini heran ya, kok bisa sih nanam anggur di sawah gitu, penurunan bagus. Ya jujur, emang perawatannya ekstra, dari jamurnya, dari hamanya, kita standby, patroli gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sukses di situ emang butuh uang yang lebih. Artinya kalau misalkan kita nggak punya uang yang lebih seperti saya, itu butuh penanganan yang lebih. Karena untuk bangun GH juga susah Om ya, kalau di sawah ya, karena faktor anginnya luar biasa gede banget. Tapi saya pengen nyoba nanti di depan rumah di Tangerang Grape sedikit aja lagi ya, ini ya buat khusus varian-varian yang mau saya eksperimenkan di situ. Jadi untuk kedepannya Tangerang Grape bakal dibangun lagi dan kita bisa main-main lagi, kumpul-kumpul lagi di Tangerang Grape ya. Kalau sekarang emang lagi vakum. Sabar nikah dulu ah. Pengen punya pendamping dulu Om Eki-nya. Insya Allah bulan Juni. Jadi kalau teman-teman dari NZ Garden juga kebetulan ada di Purworejo pengen ngeliat ya, kali aja gitu. Yang ada di Purworejo nggak apa-apa. Cuman nomornya di opin dulu ya. Opin dulu. Nggak bisa Sherlock. Kalau mau Sherlock sekarang nanti kita kabarin di Facebook ya. Saya terutama teman-teman saya tidak minta doanya aja. Minta doanya lah ya, untuk datang itu kan jauh
Iya. Tempatnya jauh, tidak memaksakan gitu. Saya minta doanya saja gitu. Jadi jangan yang kayak begitu begitulah. Nggak elok, Oh iya, iya. Iya. Jadi pestanya cuma di sono. Pestanya cuma di sono. Di sini Di sini paling cuma makan-makan aja. makan aja. Ya kalau nanti yang daerah-daerah Tangerang kalau mau ke tempat Om Eki nanti habis resepsi pernikahan boleh datang ke sini di Gelang Om ya, Di Kampung Gelang, Kampung Gelang Kota Bumi. Kota Bumi, Tangerang. Jadi minta doa restunya supaya Om Eki ini lancar. Kalau bisa ijab kabulnya sekali aja, jangan 2 kali. Kayak Saiful Jamil ntar. Iya, wow. Ini parah ini. Oke, segitu aja Om. Cukup Siap. informasinya. Mudah-mudahan para subscriber saya juga puas dengan pertanyaan ini yang udah lama gitu suruh saya kolaborasi lagi dengan Om Eki. Mudah-mudahan ini terjawab. Ini jawabannya udah gamblang semua, dikeluarin semua. Dan Om Eki juga nanti ada di radio Om ya? Ada di, insya Allah di radio besok. Ya ada wawancara di radio juga. Mumpung masih ada waktu, saya serobot dulu. Sebelum di radio saya serobot dulu di sini nih. Oke Om, terima kasih ya. Yap, sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin. Nanti resepsinya lancar, Amin. ijab kabulnya lancar. Amin. Jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Pak Ustadz. Iya. Jadi samawa, sama-sama mandi wajib. Astagfirullah. Samawa itu singkatannya itu. Aduh. Ya kita doakan aja. Oke Om Eki, terima kasih. Siap. Sukses selalu. Sukses Salam selalu. pengangguran. Salam Tangerang. pengangguran. Enjet Garden semangat terus dalam manggurnya.